Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Terima kasih guys, selama ini selalu menyaksikan, dan terima kasih juga telah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak ini guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Oke, kali ini kita akan unboxing Taxuo terkait dengan peraturan Dirjen Pajak nomor Per 04 PJ 2021 tentang penetapan pengusaha kena pajak berisiko rendah dan pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak terhadap wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, dan pengusaha kena pajak berisiko rendah, serta special purpose company atau kontrak investasi kolektif sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah. Oke guys, kita langsung ke peraturannya. Oke, peraturan Dirjen Pajak nomor Per 04 PJ 2021 tentang penetapan pengusaha kena pajak berisiko rendah dan pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak terhadap wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, dan pengusaha kena pajak berisiko rendah, serta special purpose company atau kontrak investasi kolektif sebagai pengusaha kena pajak. Kita lihat dulu guys, seperti biasa, dari pertimbangan mengapa peraturan Dirjen Pajak ini terbit. Pertama, huruf A, bahwa ketentuan mengenai tata cara penetapan wajib pajak kriteria tertentu atau pengusaha kena pajak berisiko rendah dan perlakuan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan akibat terdapat bagian yang tidak diperhitungkan dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak telah diatur dalam peraturan Dirjen Pajak nomor Per 15 PJ 2018 tentang penetapan wajib pajak kriteria tertentu atau pengusaha kena pajak berisiko rendah dan pelakuan pajak atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan dalam surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penetapan wajib pajak kriteria tertentu atau pengusaha kena pajak berisiko rendah dan pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, perlu dilakukan penggantian peraturan Dirjen Pajak nomor Per 15 PJ 2018. Kemudian huruf C, bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penetapan pengusaha kena pajak berisiko rendah dan pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak dan pengusaha kena pajak yang menggunakan skema kontrak investasi kolektif tertentu dalam investasi di bidang real estate, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai perlakuan perpajakan bagi wajib pajak dan pengusaha kena pajak yang menggunakan skema kontrak investasi kolektif tertentu dalam investasi di bidang real estate. Bahwa bagian keempat, huruf D guys, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 PMK.03/2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 PMK.03/2019. Oke. Tentang perubahan 39 tadi guys, PMK 03 2018, dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 200 PMK 03 2015 tentang perlakuan perpajakan bagi wajib pajak dan pengusaha pajak menggunakan skema kontrak investasi kolektif tertentu dalam rangka pendalaman sektor keuangan, perlu menetapkan peraturan Dirjen Pajak tentang penetapan pengusaha kena pajak berisiko rendah dan pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak terhadap wajib pajak kriteria tertentu dan pengusaha kena pajak berisiko rendah serta special purpose company atau kontrak investasi kolektif sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah. Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200 PMK.03 2015 tentang perlakuan perpajakan bagi wajib pajak dan pengusaha pajak yang menggunakan skema kontrak investasi kolektif tertentu dalam rangka pendalaman sektor keuangan. Lalu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 PMK.03 2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan barang pajak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 PMK.03 2019. Memutuskan menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang penetapan pengusaha kena pajak berisiko rendah dan pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak terhadap wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, dan pengusaha kena pajak berisiko rendah, serta special purpose company atau kontrak investasi kolektif sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah. Oke, itu proseduran, guys. Oke, sekarang bab 1, ketentuan umum. Di pasal 1 di sini sila-sila, guys. Dalam peraturan Dirjen Pajak ini, dalam peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP, adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Pajak Penghasilan, selanjutnya disebut Undang-Undang PPH, adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, selanjutnya disebut Undang-Undang PPN, adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 PMK.03 2018 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 PMK.03 2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan bayar pajak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 PMK.03 2019. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200 PMK.03 2015 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200 PMK.03 2015 tentang perlakuan perpajakan bagi wajib pajak dan pengusaha kena pajak yang menggunakan skema kontrak investasi kolektif tertentu dalam rangka pendalaman sektor keuangan. Pajak penghasilan yang selanjutnya disingkat PPH adalah pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPH. Pajak pertambahan nilai selanjutnya disingkat PPN adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN. Pengembalian pendahuluan kelebihan barang pajak selanjutnya disebut pengembalian pendahuluan adalah pengembalian kelebihan barang pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C atau pasal 17D Undang-Undang KUP atau pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan yang selanjutnya disebut wajib pajak kriteria tertentu adalah wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya. Wajib pajak yang memenuhi persyarat tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan yang selanjutnya disebut wajib pajak persyaratan tertentu adalah wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17D Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya. Pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan tertentu dan telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah, yang selanjutnya disebut pengusaha kena pajak berisiko rendah adalah pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN dan peraturan pelaksanaannya. Mitra utama kepabeanan, selanjutnya disebut MITA, mitra kepabeanan, adalah importir dan atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai mitra utama kepabeanan. Operator ekonomi bersertifikat atau Authorized Economic Operator, selanjutnya disingkat AEO, adalah operator ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai operator ekonomi bersertifikat. Dana investasi real estate yang selanjutnya disebut DIRE atau DIRE adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate, aset yang berkaitan dengan real estate atau kas dan setara kas. Kontrak investasi kolektif yang dibentuk semata-mata untuk kepentingan diri yang selanjutnya disebut KIK adalah kontrak antara manajemen investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang
unit penyertaan di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif, dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif yang dibentuk semata-mata untuk kepentingan diri. Special Purpose Company, yang selanjutnya disebut SPC, adalah perusahaan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh diri berbentuk KIK paling kurang 99,9% dari modal setor dan modal setor yang dibentuk semata-mata untuk kepentingan diri berbentuk KIK. Wajib pajak pemohon pengembalian pendahuluan yang selanjutnya disebut wajib pajak pemohon adalah wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, atau pengusaha kena pajak berisiko rendah yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan. Surat pemberitahuan selanjutnya tersingkat SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT tahunan adalah SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT masa adalah SPT untuk suatu masa pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang selanjutnya disebut SKP, PKP, adalah surat keputusan untuk menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk wajib pajak tertentu. Kantor pelayanan pajak selanjutnya disingkat SKP, KPP, yang selanjutnya disingkat KPP, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, tempat wajib pajak, atau pengusaha kena pajak diadministrasikan. Oke, itu tadi sila-sila guys, pasal 1. Lanjut pasal 2. Pengusaha kena pajak, PKP, ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 PMK/03/2018 secara jabatan atau berdasarkan permohonan, atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200 PMK/03/2015 berdasarkan permohonan. Pengembalian pendahuluan diberikan kepada wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, PKP berisiko rendah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 PMK/03/2018, atau PKP berisiko rendah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200 PMK/03/2015. SKP PKP diterbitkan terhadap permohonan pengembalian pendahuluan yang diajukan oleh wajib pajak yang tadi disebut ayat 2 setelah memperhitungkan kredit pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terhadap kredit pajak yang tidak diperhitungkan dalam penerbitan SKP PKP dapat diajukan kembali permohonan pengembalian pendahuluan melalui surat tersendiri. Pembetulan SPT atas masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak yang telah diterbitkan SKP PKP dilakukan dengan memperhitungkan jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam SKP PKP pada pembetulan SPT dimaksud. Permohonan pengembalian pendahuluan yang tidak memenuhi ketentuan ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan pasal 17B Undang-Undang KUP. Ini guys, luar biasa ini kalau untuk meminta restitusi sebenarnya semuanya ya. Oke, tadi itu bab 1 guys. Lanjut bab 2, penetapan pengusaha kena pajak berisiko rendah. Di pasal 3, ayat 1 disebut dalam peraturan dirjen ini guys, PKP yang dapat ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah, yang tadi disebut dalam pasal 2 ayat 1 huruf A, meliputi perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, BUMN dan BUMD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN dan BUMD. PKP yang telah ditetapkan sebagai mitra kepabeanan, PKP yang telah ditetapkan sebagai AEO, pabrikan atau produsen selain PKP yang tadi disebut dalam huruf A sampai dengan huruf D, yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi. Pedagang besar farmasi yang memiliki sertifikat distribusi farmasi atau izin pedagang besar farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedagang besar farmasi, dan sertifikat cara distribusi obat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cara distribusi obat yang baik. Distributor alat kesehatan yang memiliki sertifikat distribusi alat kesehatan atau izin penyalur alat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyalur alat kesehatan, dan sertifikat cara distribusi alat kesehatan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai cara distribusi alat kesehatan yang baik. Atau perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh BUMN dengan kepemilikan saham lebih dari 50%, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan BUMN induk sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. PKP pabrikan atau produsen
yang tadi disebut di ayat 1 huruf E merupakan pengusaha pabrikan atau produsen yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan BKP atau JKP. Kepemilikan saham 50%, ya, yang tadi BUMN guys, di ayat 1 huruf H, merupakan persentase kepemilikan saham yang tercantum pada laporan keuangan konsolidasian tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah. PKP yang memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak pasal tertentu diperlakukan sebagai PKP berisiko rendah tanpa terlebih dahulu diterbitkan keputusan penetapan. Dalam hal tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Selain PKP yang tadi disebut di ayat 1, SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu dapat ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf B. Oke, lanjut lagi guys di pasal 4. Kepala KPP dapat menetapkan PKP berisiko rendah secara jabatan terhadap PKP yang tadi disebut di pasal 3 ayat 1 atau berdasarkan permohonan terhadap PKP yang disebut di pasal 3 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, huruf F, dan huruf G, dan huruf H. Serta PKP yang tadi disebut pasal 3 ayat 5. Penetapan secara jabatan yang tadi disebut ayat 1 huruf A terhadap pengusaha yang merupakan mitra kepabeanan atau AEO sebagai PKP berisiko rendah dilakukan sepanjang data penetapan pengusaha sebagai mitra kepabeanan atau AEO tersebut telah tersedia pada basis data Direktorat Jenderal Pajak. Oke, lanjut lagi guys. Pencabutan penetapan PKP berisiko rendah atas pengusaha yang merupakan mitra kepabeanan atau AEO dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak menerima data atau informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pencabutan keputusan penetapan mitra kepabeanan atau AEO yang disampaikan secara berkala. PKP pabrikan atau produsen yang tadi disebut di pasal 3 ayat 1 huruf E dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah dengan melampirkan surat pernyataan mengenai keberadaan tempat untuk melakukan kegiatan produksi. Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dalam jangka waktu 15 hari kerja sejak permohonan penetapan PKP yang tadi disebut di pasal 3 ayat 5 diterima secara lengkap menerbitkan surat keputusan penetapan SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah atau menerbitkan surat pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diproses. Keputusan penetapan SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah yang tadi disebut ayat 1 huruf A dinyatakan tidak berlaku dalam hal PKP dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, atau dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir atau dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa PKP tidak menjalankan skema KIK tertentu. Dalam hal surat keputusan penetapan sebagai PKP berisiko rendah yang tadi disebut pada ayat 1 huruf A dinyatakan tidak berlaku, maka terhadap SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah diterbitkan surat pemberitahuan pencabutan penetapan SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah. Oke, itu tadi bab 2 guys. Lanjut bab 3 guys, pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Oke, pasal 6, PKP yang melakukan kegiatan tertentu dan merupakan PKP berisiko rendah yang tadi disebut di pasal 3 ayat 1 dan ayat 4 diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan bayaran pajak pada setiap masa pajak dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan. Kegiatan tertentu yang tadi disebut ayat 1 meliputi ekspor BKP berwujud, penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN, penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang tidak dipungut PPN, ekspor BKP tidak berwujud dan atau ekspor JKP. Ekspor JKP tadi disebut ayat 2 huruf E yaitu dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai batasan kegiatan dan jenis JKP yang atas ekspornya dikenai PPN. Pasal 7, atas permohonan pengembalian pendahuluan yang diajukan oleh wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, atau PKP berisiko rendah, yang tadi disebut dalam pasal 6 ayat 1, diproses sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 PMK.03 2018. Permohonan pengembalian pendahuluan yang diajukan oleh WP kriteria tertentu atau PKP berisiko rendah pada ayat 1 meliputi permohonan pengembalian pendahuluan atas SPT atau pembutuhan SPT pada masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sebelum atau setelah WP ditetapkan sebagai WP kriteria tertentu atau PKP berisiko rendah. Berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan pengembalian pendahuluan yang tadi disebut di ayat 1, Kepala KPP dapat menerbitkan SKP PKP. Kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam penelitian pada ayat 3 meliputi untuk PPh, pajak yang tercantum dalam bukti pemotongan atau bukti pemungutan dengan ketentuan telah dilaporkan dalam SPT tahunan PPh wajib pajak pemohon, dan pemotong atau pemungut pajak telah merupakan SPT masa atas masa pajak dilakukannya pemotongan atau pemungutan tersebut. Pihak yang tercantum dalam bukti pembayaran PPh dalam tahun pajak yang dibayar sendiri dengan ketentuan telah dilaporkan dalam SPT tahunan PPh wajib pajak pemohon, dan nomor transaksi penerimaan negara dan transaksi penerimaan negara telah tervalidasi. Untuk PPN, pajak masukan, meliputi pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya disamakan dengan faktur pajak yang dikreditkan oleh wajib pajak pemohon telah dilaporkan dalam SPT masa PPN, PKP yang membuat faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, dan atau pajak masukan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak pemohon yang nomor transaksi penerimaan negara telah tervalidasi. Termasuk dalam pengertian pajak masukan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak pemohon yang tadi disebut di ayat 4 huruf B angka 2, yaitu pajak masukan yang tercantum dalam dokumen surat penetapan pembayaran bea masuk cukai dari atau pajak yang mencantumkan nomor transaksi penerimaan negara terdapat dalam sistem informasi pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, telah dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak, dan dibayarkan oleh wajib pajak pemohon melalui penyelenggara pos terkait dengan impor barang kiriman sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai ketentuan perpajakan atas impor barang kiriman. Dalam hal kredit pajak tidak menurut ketentuan pada ayat 4, kredit pajak tersebut tidak diperhitungkan. Kemudian selanjutnya di pasal 8, SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah yang tadi disebut di pasal 3 ayat 5 dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN pada masa pajak perolehan real estate dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200 PMK.03 2015. Terhadap permohonan pengembalian pendahuluan yang disampaikan oleh SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah yang tadi disebut pada ayat 1, Kepala KPP melakukan penelitian terhadap penetapan SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah masih berlaku. Kelengkapan SPT masa PPN beserta lampiran-lampirannya, melakukan juga penelitian atas adanya pengkerdilan pajak masukan berupa PPN atas perolehan real estate pada masa pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan, melakukan penelitian juga atas kebenaran penulisan dan penghitungan PPN dengan cara memastikan kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan atau pembagian suatu bilangan dalam penghitungan pajak, dan kebenaran pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh PKP. Termasuk dalam penelitian terhadap penetapan SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah masih berlaku pada ayat 2 huruf A meliputi penelitian mengenai pemenuhan ketentuan yang telah disebut di pasal 5 ayat 2. Oke, penelitian terhadap kebenaran pembayaran PPN yang tadi disebut di ayat 1 huruf E dilakukan terhadap kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam SPT masa PPN meliputi pajak masukan. Meliputi pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang dikreditkan oleh SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah telah dilaporkan dalam SPT masa PPN oleh PKP yang menerbitkan faktur pajak, dan atau pajak masukan yang dibayar sendiri oleh SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah yang nomor transaksi penerimaan negara telah tervalidasi. Pajak masukan yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat 4 tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak yang dapat diperhitungkan. Hasil penelitian terhadap pemenuhan ketentuan pada ayat 2 dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Berdasarkan laporan hasil penelitian pada ayat 6, Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan SKP PKP dalam hal SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah memenuhi ketentuan pada ayat 2 dan memang terdapat kelebihan pembayaran pajak. Atau di sini Ditjen Pajak tidak menerbitkan SKP PKP dan memberitahukan kepada PKP dalam hal SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah tidak memenuhi ketentuan pada ayat 2 atau tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak. Oke, pasal 9 terhadap kredit pajak yang tidak diperhitungkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 6 atau pasal 8 ayat 5, wajib pajak pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian pendahuluan melalui surat tersendiri. Pengajuan kembali permohonan pengembalian pendahuluan melalui surat tersendiri pada ayat 1 dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak atau secara tertulis melalui penyampaian langsung ke KPP. Pengajuan kembali permohonan pengembalian pendahuluan melalui surat tersendiri dapat dilakukan dalam hal Ditjen Pajak belum melakukan pemeriksaan atas masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang diajukan pengembalian pendahuluan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, dan permohonan disampaikan tidak melebihi 1 tahun setelah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Dalam hal wajib pajak pemohon tidak mengajukan kembali permohonan pada ayat 1, wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT masa PPN dengan mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak yang tidak diperhitungkan ke masa pajak berikutnya. Oke, luar biasa guys. Pasal 10, pengembalian pendahuluan atau PKP berisiko rendah pada ayat 6. Pada pasal 6 ayat 1 dapat diberikan dalam hal pada masa pajak yang diajukan pengembalian pendahuluan terdapat kegiatan tertentu yang tadi disebut pasal 6 ayat 2. Pengembalian pendahuluan untuk wajib pajak karya tertentu untuk wajib pajak persyaratan tertentu diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk masa pajak selain masa pajak pada akhir tahun buku, pada masa pajak tersebut harus terdapat kegiatan tertentu yang tadi disebut dalam pasal 6 ayat 2, atau untuk masa pajak pada akhir tahun buku, pada masa pajak tersebut tidak harus terdapat kegiatan tertentu yang tadi disebut di pasal 6 ayat 2. PKP yang tadi disebut di pasal 3 ayat 4 tidak diberikan pengembalian pendahuluan dalam hal permohonan pengembalian pendahuluan PKP tidak memenuhi ketentuan penelitian kewajiban formal dan atau ketentuan penelitian kewajiban material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 PMK.03 2018. Tidak termasuk sebagai wajib pajak persyaratan tertentu, yaitu PKP yang belum melakukan penyerahan BKP atau JKP atau ekspor BKP atau JKP dan menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar tidak melebihi batasan jumlah lebih bayar bagi wajib pajak persyaratan tertentu. Pasal 11, dalam hal PKP berisiko rendah membutuhkan SPT masa PPN sebelum SKP PKP diterbitkan, dasar penerbitan SKP PKP yaitu penelitian atas pembetulan SPT masa PPN. Dalam hal wajib pajak atau PKP melakukan pembetulan SPT atas masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak yang telah diterbitkan SKP PKP, wajib pajak atau PKP harus memperhitungkan jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam SKP PKP pada pembetulan SPT dimaksud. Dalam hal pembetulan SPT masa pada ayat 2 mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak, kepada wajib pajak atau PKP dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 atau ayat 2A Undang-Undang KUP. Dalam hal pembetulan SPT pada ayat 2 mengakibatkan jumlah lebih bayar menjadi besar atau masih terdapat kredit pajak yang tidak diperhitungkan dari SKP PKP yang tadi diatur dalam pasal 7 ayat 6 atau pasal 8 ayat 5, permohonan pengembalian pendahuluan melalui surat tersendiri pada pasal 9 ayat 1 dianggap telah disampaikan dalam pembetulan SPT. Dalam hal pembetulan SPT pada ayat 2 dilakukan oleh PKP pada sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4, SKP PKP atas pembetulan SPT dapat diterbitkan dengan ketentuan jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam SKP PKP atas SPT dan jumlah lebih bayar dalam pembetulan SPT tidak melebihi batasan jumlah lebih bayar bagi wajib pajak persyaratan tertentu. Dalam hal jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam SKP PKP atas SPT dan jumlah lebih bayar dalam pembetulan SPT melebihi batasan jumlah lebih bayar bagi wajib pajak persyaratan tertentu, maka SKP PKP atas pembetulan SPT tidak dapat diterbitkan dan atas kelebihan pembayaran pajak tersebut ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan pasal 17B Undang-Undang KUP. Lanjut pasal 12, terhadap permohonan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN yang disampaikan oleh PKP pada pasal 10 ayat 4, Kepala KPP menindaklanjuti dengan memberikan surat pemberitahuan tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan dan atas kelebihan pembayaran pajak tersebut ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan pasal 17B Undang-Undang KUP.
Dalam hal permohonan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN oleh SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat pemberitahuan tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 7 huruf B atas kelebihan pembayaran pajak tersebut ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan pasal 17B Undang-Undang KUP. Dalam hal permohonan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1, ayat 2, ayat 3 atau pasal 11 ayat 5, Kepala KPP menindaklanjuti dengan menerbitkan surat pemberitahuan tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan dan atas kelebihan pembayaran pajak tersebut ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan pasal 17B Undang-Undang KUP. Dalam hal permohonan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan pasal 17B Undang-Undang KUP yang tadi diatur dalam pasal pada ayat 3 dan berdasarkan hasil pemeriksaan masih terdapat kelebihan pembayaran PPN berlaku ketentuan sebagai berikut. Untuk kelebihan pembayaran PPN pada masa pajak selain akhir tahun buku, kelebihan pembayaran PPN tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Atau untuk kelebihan pembayaran PPN pada masa pajak akhir tahun buku, kelebihan pembayaran PPN tersebut diberikan pengembalian. Format dokumen di pasal 13 guys berupa SKP PKP bagi PKP berisiko rendah yang tadi diatur dalam pasal 3 ayat 4, surat pernyataan mengenai keberadaan tempat untuk melakukan kegiatan produksi yang tadi diatur dalam pasal 4 ayat 4, permohonan penetapan SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah dalam pasal 5 ayat 1, keputusan penetapan SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah dalam pasal 5 ayat 1 huruf A, surat pemberitahuan bahwa permohonan penetapan SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah tidak dapat diproses yang tadi diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf B, surat pemberitahuan pencabutan penetapan SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah yang tadi diatur dalam pasal 5 ayat 3, SKP PKP bagi SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah yang tadi diatur dalam pasal 8 ayat 7 huruf A, laporan hasil penelitian pengembalian pendahuluan bagi SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah yang tadi diatur dalam pasal 8 ayat 6, permohonan pengembalian pendahuluan atas sisi pembayaran pajak yang belum dikembalikan dalam SKP PKP melalui surat tersendiri yang tadi diatur dalam pasal 9 ayat 1, tindak lanjut terhadap selisih kelebihan pembayaran PPN yang belum dikembalikan dalam SKP PKP yang tadi diatur dalam pasal 9 ayat 4 dan tata cara penghitungan SKP PKP pada formulir pembuatan SPT yang tadi diatur dalam pasal 11 ayat 2 dibuat dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan dirjen ini. Oke, kita lihat dulu guys. Yang pertama tadi contoh format SKP PKP bagi PKP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai PKP berisiko rendah. Nah, ini dia guys. Format SKP PKP-nya seperti ini. Ya, jadi di sini ada konsideran, ada ya mengingat dasar hukumnya, memutuskan, menetapkan, ada ditum-ditumnya guys. Ini nama NPWP, identitas siapa, ya dan lain sebagainya. Inilah dia format SKP PKP. Oke, ini penghitungannya, pengembalian pendahuluan kelebihan PPN-nya seperti ini guys. Oke. Kemudian ya ini format lampiran juga daftar pajak nasional yang dapat diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak apa saja. Nah, ini petunjuk pengisiannya. Oke, lanjut lagi. Kemudian ini lampiran B, contoh format pernyataan mengenai keberadaan tempat untuk melakukan kegiatan produksi. Identitas siapa di sini menyatakan benar mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah. Nah, inilah dia guys, identitasnya dan meterai 10.000. Oke, lampiran B, lampiran C, format penetapan SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah. Ini surat permohonannya guys. Oke, SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah. Kemudian ini format keputusan penetapan SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah. Ini dari pihak otoritas pajaknya guys. Ya, di sini disebut hitung-hitung juga apa saja, siapa yang mendapat gitu ya penetapannya. Kemudian format pemberitahuan permohonan penetapan SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah tidak dapat diproses. Nah, ini dia surat pemberitahuan guys dari pihak otoritas pajak. Oke, lanjut lagi. Jadi format surat pemberitahuan pencabutan penetapan SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah. Formatnya seperti ini guys. Dengan huruf F tadi ya. Kemudian ini format SKP PKP bagi SPC atau KIK sebagai PKP
berisiko rendah. Tadi kan SKP PKP biasa ya, ini SPC atau KIK PKP berisiko rendah. Seperti ini guys, SKP PKP ini. Oke, lanjut lagi. Nah, ini lampirannya, lampiran penghitungan pengembalian pendahuluan kebijakan pajak buat SPC guys. Ya, SKP PKP lampirannya. Oke, ini sama, pajak masukan tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kebijakan pengembalian bayaran pajak. Oke, lanjut lagi. Banyak nih guys lampirannya, sampai 40 halaman. Ya, petunjuk pengisiannya masing-masing satu. Oke, ini format laporan hasil penelitian pengembalian pendahuluan bagi SPC atau KIK sebagai PKP berisiko rendah. Nah, seperti ini guys. Oke ya, penelitiannya seperti apa saja, ada checklistnya di sini guys. Oke, kesimpulan, kepala seksi. Nah, ini contoh format permohonan pengembalian pendahuluan atas lebih kebijakan bayaran pajak yang belum dikembalikan dalam SKP PKP melalui surat tersendiri. Seperti ini guys. Contoh surat tersendiri. Dan ini daftar pajak masukan yang diajukan kembali permohonan pengembalian pendahuluan. Oke, kemudian banyak ya. Nah, ini contoh tidak lanjut terhadap selisih kelebihan bayar pajak yang belum dikembalikan dalam SKP PKP. Ya, silakan guys di-download peraturannya ya dan dicek tata cara perhitungannya juga pengisiannya dalam pembutuhan SPT-nya guys. Ya. Oke, nah ini dia pembutuhan SPT-nya nih. Ya, SPT baik PPH maupun SPT masa PPN. Oke, itu guys lampirannya. Oke, terakhir bab 5, ketentuan penutup pasal 4. Pada saat peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 15 PJ 2018 tentang penetapan wajib pajak kriteria tertentu atau PKP yang berisiko rendah dan pelakuan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan dalam surat keputusan pengembalian pendahuluan kebijakan pajak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15 peraturan Dirjen ini Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta tanggal 16 Maret 2021. Oke guys, itulah unboxing Per 04 PJ 2021. Demikian guys, tadi unboxing peraturan Dirjen Pajak nomor Per 04 PJ 2021. Ya, terkait tadi penetapan pengusaha berisiko rendah dan sebagainya. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih juga telah like dan share. Sekali lagi sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak ini guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.